Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Santana dengan NIM 3411191154 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan bertema Sejarah Artificial Intelligence. Sejarah kecerdasan buatan pada tahun 1950-an. Para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana cara agar mesin dapat melakukan pekerjaannya seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, pertama kali mengusulkan adanya tes untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil tes tersebut kemudian dikenal dengan Turing Test, di mana si mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seseorang di dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas, seperti layaknya manusia. Sejarah tahun ke tahun artificial intelligence dimulai pada tahun 1941 sampai 1991. Di sini kita bisa lihat dari pertama elektronik komputer dibuat pada 1941 sampai adanya konversi Dartmouth 1956 sampai 1986 AI System Beats Human Case-Matters didirikan. Dan di sini ada tahun ke tahun artificial intelligence mengalami turun dan naik serta booming. Ada 3 booming di sini atau ada ledakan dari era ke era. Di sini dimulai pada tahun 1842 dengan adanya Augusta menemukan bahasa pemrograman serta ledakan ke-1 atau first booming pada 1950 sampai 1960 dimulai dengan Alan Turing menemukan metode tes perilaku cerdas pada 1950 serta John McCarthy konversi pertamanya pada bidang artificial intelligence pada 1956. Pada tahun 1975, AI mengalami penurunan pada Paul-Nerbrooks Network untuk perambatan balik, serta di era ledakan yang kedua, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990. Di sini dimulai pada 1986. Rutherford dan Hilton memperkenalkan backpropagation as learning produce, dan disusul dengan tahun 1989, yaitu Yan Lichun et al. Menerapkan backprop ke multiplier NN. Dan pada tahun berikutnya, pada 2006, artificial intelligence mengalami penurunan pada Hilton dan Universitas dari Toronto memperkenalkan deep learning sampai ke 2009. Dan masa era booming ketiga ini dimulai pada 2010 sampai sekarang ini. Dimulai pada 2011, yaitu produsen terbesar Apple dan Google Microsoft memperkenalkan produk berbasis deep learning. Dan pada tahun berikutnya, 2014, Amazon Echo menerapkan deep learning untuk speech recognition. Dan pada tahun 2016, Facebook, Instagram, dan Amazon menerapkan generative adversarial dan network. Pada slide selanjutnya ini akan memperkenalkan detail tahun ke tahun sejarah perkembangan artificial intelligence. Pada tahun 1941, dengan era komputer elektronik, telah ditemukan alat
sebagai komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman. Komputer tersebut memerlukan ruang yang luas dan ruang AC yang terpisah, melibatkan konfigurasi ribuan kabel, dan penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke artificial intelligence. Pada masa 1943 sampai 1956, masa era persiapan artificial intelligence dimulai pada Warren McCulloch dan Walter Fitts berhasil membuat suatu model sel saraf tiruan pada tahun 1943. Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip teori feedback pada tahun 1950 dan John McCarthy, bapak artificial intelligence, melakukan penelitian bidang automata, GST, dan pembelajaran intelijensia dengan membuat program yang mampu berpikir. Dan awal perkembangan artificial intelligence dimulai 1952 sampai 1969, yang dimulai kesuksesan Newa dan Simon dengan programnya General Problem Solver. Program ini digunakan menyelesaikan masalah secara manusiawi. McCarthy mendemokan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu LISP di MIT IE Lab. Dan Nathaniel Roselter dari IMB dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program artificial intelligence yaitu Geometry Theory Prover yang mampu membuktikan suatu teorema pada tahun 1959. Perkembangan artificial intelligence melambat pada tahun 1966 sampai 1973. Dimulai program AI yang munculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan pada subjeknya. Dan selanjutnya, banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan oleh AI karena terlalu banyak masalah yang berkaitan, maka tidak jarang terjadi kegagalan ketika membuat program AI. Pada tahun 1969 sampai 1979, sistem berbasis pengetahuan ini muncul. Ed Feigenbaum dengan yang lainnya membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul, Dendral Programs, yang berfokus pada segi pengetahuan kimia, serta Samuel Amarel dalam proyek Computer in Biomedicine membuat program dari segi pengetahuan diagnosa medis. Serta pada tahun 1980 sampai 1988, yaitu dengan era AI menjadi sebuah industri, dimulai ditemukannya X-Perm System R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer. Booming industri AI juga melibatkan banyak perusahaan besar yang menawarkan software tools untuk membangun sistem pakar. Kembalinya jaringan saraf tiruan pada tahun 1986 sampai sekarang dimulai dengan Hopspeed mengembangkan teknik mekanika statistik untuk mengoptimasi jaringan saraf tiruan pada 1982. Serta David Rumelhart dan Geoff Hinton menemukan algoritma backpropagation. Algoritma ini berhasil diimplementasikan pada bidang ilmu komputer. Dan ini berikut adalah orang-orang yang berpengaruh dalam bidang sistem artificial intelligence ini. Di sini ada Simon, di sini ya ada tadi yang disebutkan ada McCarthy, serta pada tahun 1956 Dermot's Corporation ini
membuat suatu the founding father of AI ini diciptakannya founding fathers of AI. Di sini di sini ada beranggotakan John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Ray Solomonoff, Alan Newell, Herbert Simon, Arthur Samuel, Oliver Selbridge, Natalia Rosselter, serta Richard Moore. Slide selanjutnya yaitu adalah contoh aplikasi artificial intelligence mungkin yang di masa sekarang. Dimulainya dengan Siri. Aplikasi terobosan Apple ini didesain untuk menjadi asisten pribadi pintar yang bisa membantu menyelesaikan banyak hal. Siri bisa mengirim pesan, menjadwalkan pertemuan, menelepon, dan lain-lain. Siri adalah salah satu contoh AI yang mampu mengolah perintahmu menjadi suatu tindakan. Mungkin contohnya lain dari Siri ada Cortana dari Microsoft dan ada Google mungkin dari Alexa ya. Ke slide selanjutnya yaitu ada Netflix yang digemari oleh anak muda masa sekarang, yaitu ada Netflix. Layanan paling populer di Netflix adalah konten on demand yang mampu memprediksi film dan serial yang mungkin akan disukai oleh setiap penggunanya. Pernahkah bertanya-tanya dari mana rekomendasi tersebut berasal? Nah, hal ini adalah AI. Netflix memiliki teknologi yang bisa memprediksi seleramu berdasarkan apa yang kamu tonton dan kamu sukai. Ya, seiringnya waktu berjalan, mungkin Netflix mengetahui ya apa yang kita sering lihat dalam film-film Netflix, dan AI mempelajari apa yang kita sering menonton dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang Netflix sarankan kepada kita. Untuk slide selanjutnya yaitu ada Google Maps. Di sini aplikasi terobosan dari Google Maps. Peta dalam bentuk fisik sekarang sudah tidak banyak digunakan. Program navigasi ini menggunakan algoritma untuk menyalurkan rute yang paling mudah untuk menuju ke tempat tujuanmu. AI yang dimiliki oleh Google Maps menyimpan data yang sangat besar untuk bisa menampung seluruh peta dan rute yang ada di dunia. Penelitian Google dan DeepMind menjelaskan bahwa mereka menghimpun data dari berbagai sumber dan memasukkannya ke dalam pemodelan mesin sehingga muncul prediksi lalu lintas. Data tersebut meliputi informasi lalu lintas terkini yang diambil secara anonim dari peranti Android, data riwayat lalu lintas, batas kecepatan, dan lokasi konstruksi dari pemerintah setempat, serta faktor pendukung lainnya seperti kualitas, ukuran, dan arah jalan. Seluruh informasi tersebut dimasukkan ke dalam jaringan neural yang didesain oleh DeepMind yang mengambil pola dari data tersebut dan menggunakan sebagai prediksi lalu lintas. Google menyebutkan bahwa pemodelan tersebut telah meningkatkan keakuratan estimasi waktu kedatangan ETA pada Google Maps hingga 50% di beberapa kota. Yang selanjutnya adalah Spotify. Spotify memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di fitur Discovery Weekly untuk lebih intuitif. Fitur ini adalah fitur yang menghadirkan musik-musik baru yang mungkin belum pernah didengar pengguna, tetapi taste dan genre musik tersebut bakal sama dengan selera penggunanya. Kedepannya, tak cuma Discovery Weekly saja yang akan disokong kecerdasan buatan. Nanti Spotify juga akan memanfaatkan algoritma dari kecerdasan buatan untuk menciptakan playlist yang lebih terpersonalisasi untuk selera musik pengguna.
Dan sumber dari presentasi kali ini bisa dilihat dari sini dari buku Artificial Intelligence: A Modern Oxford Street Edition, Strutt Searle dan Peter Norvig. Serta dari ada Wikipedia kecerdasan buatan, serta ada buku Kewarwick Artificial Intelligence: The Basic Routledge Guide, publisher 2012, serta ada Resolution Norwin Artificial Intelligence: A Modern Approach, Personal, publisher 2015, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada pertanyaan atau salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.